Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, pada hari ini, Jumat 13 Desember 2024, sidang perkara pidana dengan nomor registrasi perkara PDM strip 496-5-2024 tentang pemerkosaan dengan disertai pembunuhan dengan terdakwa atas nama Ahmad Saiful Rizal dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk menghadirkan terdakwa dalam persidangan? Sudah siap, Majelis Hakim. Baik, silakan dipanggil. Baik, kepada petugas tolong hadirkan terdakwa atas nama Ahmad Saiful Rizal untuk memasuki ruang persidangan. Terima kasih, silakan duduk. Baik, agenda hari ini adalah pemeriksaan keterangan ahli dari penasihat hukum terdakwa. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah sudah siap dengan ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan hari ini? Siap, Majelis. Baik, saudara terdakwa silakan menempatkan posisi di samping penasihat hukum Anda dan diharapkan Anda tidak memiliki hak untuk berbicara kecuali kami dari majelis hakim mengizinkan. Dapat dimengerti? Baik, silakan. Untuk penasihat hukum silakan dipanggil ahli yang akan dihadirkan. Baik, Majelis. Pada petugas persidangan untuk membantu menghadirkan ahli. Baik, pemeriksaan keterangan ahli dari penasihat hukum akan saya serahkan kepada hakim anggota 1. Baik, terima kasih yang kedua. Selamat pagi saudara ahli. Hari ini saudara akan diperiksa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Ahmad Saiful Rizal. Apakah saudara bersedia? Bersedia. Kepada saksi silakan maju di depan untuk menyerahkan identitas masing-masing. Silakan maju. Nama, Asri Ayu, tanggal lahir, Samarinda 1 Januari 1972, jenis kelamin, perempuan, alamat, Jalan Sehat nomor 10, agama, Islam, status perkawinan, kawin, pekerjaan. dokter psikiater. Baik, sudah sesuai ya. Sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu. Pada disumpah silakan menempatkan diri dan untuk ahli silakan berdiri. Pada saudara ahli, dengarkan saya dari bukti yang saya ucapkan. Apakah dimengerti? Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli. Akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya. Akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya. Dengan sebenar-benarnya. Dengan sebenar-benarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, cukup. Untuk penasihat hukum, saudara ahli yang tinggal memberikan keterangan terkait apa? Ini majelis hakim saudara ahli hadirkan untuk memberikan keterangan tentang kondisi mental terdakwa. Apakah ahli dalam keadaan sehat jasmani rohani? Sehat majelis. Apakah ahli mengenal terdakwa? Mengenal.
Apakah saudari ahli memiliki hubungan darah dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Tidak. Apakah saudari ahli mengenal penuntut umum yang saat itu? Tidak. Saudari ahli apakah mengerti mengapa saudara dipanggil persidangan ini? Bagaimana? Sebagai ahli memberikan keterangan. Silakan kepada Andreas dulu untuk melakukan pemeriksaan terhadap ahli yang akan dihadirkan. Kalau untuk saksi diharapkan suaranya agak ditinggikan ya. Ya. Salam itu. Majelis, baik, saudara atas nama Dr. Asriayu, benar. Baik, saudara ahli, apakah Anda bisa menjelaskan latar belakang pendidikan dan pengalaman profesi Anda sebagai psikiater? Baik, jadi saya menyelesaikan pendidikan kedokteran saya di Universitas Brawijaya Malang pada tahun 1994. Kemudian saya melanjutkan pendidikan spesialisasi psikiatri di Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 1995 hingga 1999. Kemudian saya bekerja di RSUD Dr. Sutomo Kota Surabaya, dan sekarang saya bekerja di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam. Baik, Berapa lama Anda menjadi seorang psikiater? Saya telah menjadi dokter psikiater sekitar lebih dari 20 tahun. Bagaimana Anda melakukan pemeriksaan psikiater terhadap seseorang yang terlibat dalam kasus ini? Saya melakukan pemeriksaan terhadap pasien saya menggunakan beberapa tahap. Yang pertama saya melalui evaluasi psikiatri, kemudian melalui evaluasi yang mendalam, kemudian ada tes psikologis, kemudian ada penyusunan laporan terhadap pasien saya. baik, bisa Anda jelaskan faktor apa saja yang menyebabkan kambuhnya kecemasan tersebut terhadap terdakwa yang terjadi pada terdakwa? Bisa juga Bisa Anda jelaskan faktor-faktor apa yang memicu terdakwa ini kembali merasakan kecemasan ini? faktor-faktor yang memicu kemungkinan saat kejadian saat kejadian terdakwa merasa tekan atau merasa panik, cemas, hingga gangguan kesehatan mentalnya kembali lagi. Itu sudah berapa lama? Kemungkinan sekitar 5 tahun. Tahun sebelumnya. Baik. Dokter Ayu ya. Tidak benar. Pada saat seseorang wajib yang normal dalam keadaan yang memiliki gangguan kecemasan atau depresi, apa itu dapat memicu kambuhnya depresi tentu ya? Mengonsumsi alkohol tentu ya, karena seseorang yang sudah memiliki kesehatan mental seperti gangguan kecemasan dan depresi, ditambah lagi dia meminum alkohol, dan apalagi dengan jumlah yang sangat banyak, itu sebaiknya tidak dilakukan ya, karena itu dapat mengganggu fungsi otak dia untuk bagaimana melakukan tindakan yang baik. Seperti itu. Gimana? Oke lagi. Jadi saat mengkonsumsi alkohol dan berminum itu dapat memicu pikiran menjadi terdakwa seperti itu. Ya, benar seperti itu. Cukup pedis. Silakan kepada penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan?
Ya, Pada saudara ahli, apakah saudara ahli sebelumnya memiliki pengalaman menangani kasus yang melibatkan pasien dengan latar belakang tindak kekerasan? Ya tentu ya, karena saya telah bekerja di bidang kesehatan mental lebih dari 20 tahun. Saya menangani berbagai macam jenis pasien dengan latar belakang kesehatan mental seperti gangguan stres pasca-trauma, gangguan kecemasan, depresi, gangguan kepribadian sosial. Seperti itu. Baik, saudari ahli tadi menjelaskan mengenai metode dan prosedur evaluasi. Bisakah saudara ahli menjelaskan mengenai metode dan prosedur evaluasi yang saudari ahli gunakan dalam pemeriksaan terhadap terdakwa? Untuk pasien saudara Ahmad Saiful Rizal, saya melakukan beberapa tahap pemeriksaan. Yang pertama adalah saya melakukan wawancara klinis yang mendalam untuk mengetahui bagaimana riwayat kesehatan mentalnya, kondisi psikologisnya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mengenai pemeriksaan mental saudara Ahmad Saiful Rizal, yaitu saya menilai kondisi mental terdakwa saat ini termasuk orientasi, perhatian, suasana hatinya. Kemudian saya mengumpulkan informasi tambahan juga dengan berbagai data, informasi dari keluarganya, temannya untuk mengetahui lebih jauh lagi riwayat kesehatan mental terdakwa. Kemudian saya melakukan penyusunan laporan dari data-data tersebut untuk memberikan pemahaman saya. Dari tes psikologis dan wawancara selama evaluasi itu, bisakah saudari ahli menjelaskan mengenai hasilnya? Untuk hasilnya terhadap saudara Ahmad Saiful Rizal, ya, saya dapat mengatakan bahwa saudara Ahmad Saiful Rizal ini mengalami tanda-tanda gangguan kesehatan mental seperti gangguan kecemasan yang mendalam dan depresi yang cukup tinggi. Baik, saya mau bertanya juga. Apakah dari keadaan mental terdakwa yang terganggu ini dapat menjadi alasan dasar terdakwa melakukan tindak pemerkosaan disertai dengan pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban? Jadi kan mental terdakwa ini mengalami gangguan. Jadi menurut pandangan ahli, sepengetahuan ahli, apakah alasan dari gangguan mentalnya saudara terdakwa ini menjadi alasan bahwa dilakukannya tindakan pemerkosaan disertai pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut? Tentu saya nggak bisa bilang kalau itu seluruhnya karena faktor tersebut ya, tapi mungkin ada dari faktor tersebut yang terlibat itu karena beliau memiliki gangguan mental. Lalu selama terdakwa ini berkonsultasi dengan ahli, apakah terdakwa pernah berkonsultasi mengenai keinginannya untuk melakukan tindakan pemerkosaan atau pembunuhan? Selama ini beliau saudara Ahmad Saiful Rizal tidak ada mengatakan hal tersebut kepada saya. Baik, pada saudara ahli, tadi saudara ahli menjelaskan bahwa saudara terdakwa memiliki kecemasan yang berlebih dan terganggu kondisi psikisnya, benar? Benar. Yang saya ingin tanyakan adalah, menurut saudara ahli, tindakan yang dilakukan oleh saudara terdakwa ini lebih menonjol dia melakukan tindak pembunuhan ini karena kecemasan yang berlebih itu atau karena konsumsi alkohol yang diminum oleh terdakwa? Ini menurut pendapat saya, kemungkinan karena kecemasan. Jadi karena dia merasa cemas, dia tidak bisa mengontrol rasa paniknya. Kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya tidak dilakukan kepada korban. Itu menurut pandangan saudara ahli sebagai dokter psikis. Selanjutnya, apakah gangguan kecemasan dan depresi yang dialami terdakwa cukup berat untuk mempengaruhi cara berpikir dan pengendalian tindakannya? Iya benar, cukup berat ya, karena
beliau mengalami gangguan mental sehingga untuk proses berpikirnya mungkin berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Baik, terakhir, Miss. Kepada Dr. Asri, apakah menurut Anda kondisi psikologis terdakwa ini dapat dipertimbangkan sebagai faktor meringankan dalam perkara ini? Berdasarkan kondisi pasien Ahmad Saiful Rizal yang mengalami gangguan kecemasan dan depresi yang cukup berat, saya rasa hal ini dapat meringankan hukuman di persidangan ini. Namun itu menurut pandangan saya, pada itu kan hasil berat. Sekian. Pertanyaan dari majelis. Baik, untuk saudara ahli, saya ingin menanyakan hal-hal dasar karena Anda juga udah hampir sekitar 20 tahun benar ya sebagai dokter psikiater ya. Nah, biasanya pemicu akan adanya diagnosa mengenai kecemasan ataupun depresi yang dialami oleh klien Anda itu karena apa sih biasa tuh? Biasanya mereka itu kemungkinan ya mengalami trauma pada masa lalu, pada masa kecilnya seperti itu, karena faktor lingkungannya atau karena faktor keluarganya seperti itu kebanyakan. Baik, pada saudari Andi saya ingin bertanya, Ahmad Saiful Rizal ini menjadi pasien saudari Andi sejak baru-baru ini saja terjerat kasus atau sebelum terjerat kasus? Sebelum terjerat kasus. Sebelum terjerat kasus sudah menjadi pasien Anda ya? Iya. Berapa lama? Sekitar 5 tahun. Apakah Anda sebagai dokter psikiater memberikan obat-obat untuk menurunkan kecemasan yang dimiliki oleh saudara terdakwa? Ya, saya memberikannya Secara rutin. Rutinnya itu sebulan sekali atau bagaimana? kemungkinan sebulan sekali jika dia konsul kepada saya. Dari obat yang Anda berikan, apakah ada pengaruh jika obat tersebut dengan alkohol yang diminum dapat menyebabkan apa yang dialami oleh terdakwa ini terjadi kembali seperti kecemasan yang dilalui, anxiety dan sebagainya? Ya benar. Seharusnya mengonsumsi obat itu tidak dilakukan bersamaan dengan mengonsumsi alkohol. Hal itu salah tentunya. Itu kalau dia melakukan hal tersebut tentunya ada risiko yang harus ditanggung. Baik, yang terakhir, apakah saudari ahli ini mengetahui bahwasanya terdakwa ini memang sering mengkonsumsi minum-minuman keras seperti itu? Saya cukup mengetahui dan saya sering menasihati beliau untuk berhenti. Namun itu tergantung pada kepribadian. Baik, cukup dari saya. Pertanyaan buat saudari ahli, pasti soal gangguan mental ini bukan terdakwa ini bukan pasien yang pertama gitu ya. Iya. Dan ada gejala-gejala dari rata-rata yang terkena gangguan kecemasan ini kan pasti ada. Mereka melakukan hal sama seperti apa? Dan saya bertanya itu gangguan kecemasan menurut dokter psikiater itu seperti apa? Untuk gejalanya yang pertama ya, untuk gejalanya mereka itu sulit untuk tidur, kemudian semangatnya untuk melakukan kegiatan sehari-hari atau aktivitas itu berkurang gitu. Kemudian suasana hatinya sering berubah-ubah, selalu merasa sedih seperti itu. Dan untuk gangguan kecemasan menurut saya adalah ketika seseorang itu menghadapi suatu hal itu dia merasa tidak tenang, merasa ada hal yang menekannya gitu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu, berbeda dengan seperti kita gitu. Jadi gangguan kecemasan itu bisa menghilangkan akal. Karena dia cemas mungkin ya, jadi dia tidak bisa berpikir rasional seperti itu. Saudari tadi bilang alasan dominan pembunuhan itu ada dua pilihan tadi, mabuk atau Kecemasan. kecemasan. Dan saudari
sidang kecemasan. Jadi yang mendominasi alasan buat kehilangan akal itu berarti kecemasan juga, kecemasan. Itu bisa salah satu faktor. Keterangan saudara ahli kami yang cukup, saudari dapat menjelaskan ruang persidangan dan saudari akan kami hadirkan kembali dalam persidangan ini jika keterangan saudari kami perlukan kembali. Apakah bersedia? Bersedia menulis. Namun sebelum itu saya tanyakan untuk penuntut umum maupun juga penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kami dari pihak jaksa penuntut umum sudah cukup. Mari kita tanya. Dari penasihat hukum cukup. Baik, silakan lanjut lagi. Baik, silakan meninggalkan ruang persidangan. Dan jelas. Persidangan saudari. Pemeriksaan ahli dari pihak terdakwa akan selesai. Saya mengingat kepada Hakim Ketua. Baik, terima kasih. Untuk penasihat hukum, apakah akan menghadirkan alat bukti lainnya? Tidak ada majelis, kami cukup menghadirkan bukti dalam persidangan. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan atas keterangan dari terdakwa. Maka dari itu, sebelumnya ingin mengenai keterangan terdakwa akan kita ajukan 7 hari ke depan ya. Setuju? Sepakat? Sepakat. Baik, maka dari itu sidang ditunda dan dilanjutkan 7 hari ke depan. Bagaimana untuk penuntut umum? Sekali lagi saya tanyakan, penuntut umum apakah setuju? Setuju, majelis. Dan untuk terdakwa 7 hari ke depan dalam persidangan selanjutnya diharapkan dalam kondisi sehat. Jadi diharapkan dijaga kesehatannya ya. Karena kita akan memberikan keterangan Anda. Baik, untuk wanita 7 hari ke depan tanggal berapa? Jumat 20 Desember 2020 majelis. Baik. Sidang pada ini akan ditunda dan dilanjutkan kembali pada tanggal 20 Desember 2024 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Samarinda, dengan agenda pemeriksaan terdakwa, keterangan terdakwa, dan para pihak diperintahkan untuk menghadiri sidang tanpa dipanggil kembali karena pemberitahuan ini dianggap memberi ketahuan secara resmi dari Pengadilan Negeri. Dapat dimengerti? Dengan demikian perlu diketahui bahwa status terdakwa yaitu adalah tetap ditahan. Dan demikian sidang pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai, majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.